ku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadirmu. Inilah rinduku. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadirmu. Inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Charlie Chaplin adalah seorang tokoh legendaris yang semua orang kenal dia. Dia pernah mengatakan satu moto bahwa cermin adalah sahabat terbaikku. Mengapa? Karena cermin mengatakan apa adanya. Cermin tidak pernah menertawakan aku ketika aku menangis. Atau sebaliknya, cermin juga tidak pernah menangis ketika aku sedang tertawa. Dia selalu tampil apa adanya, dia tidak pernah berdusta, tidak pernah menipu, dan dia tidak pernah ada kepalsuan atau berpura-pura. Tetapi pertanyaannya, kenapa ya? Orang seringkali malas untuk bercermin. Padahal itu sangat dibutuhkan untuk setiap kita bisa tahu seperti apakah kita. Saya, Nicholas Kurniawan, menemani kita hari ini di dalam Vitamin Jiwa. Vitamin Jiwa yang akan saya bawakan buat saudara untuk kita minum dan menjadi asupan bergizi untuk iman kita hari ini dari Yakobus pasal pertama ayat yang ke-23 dan 24. Yakobus 1 ayat 23 dan 24 mengatakan bahwa sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia sama seperti seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin.
Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Saudara, saya pernah mendengar keluhan seseorang yang mengeluh akan kelelahannya. Dia bilang, saya capek Pak. Saya capek, kondisi udah sulit seperti ini, masih disuruh bercermin terus. Saya butuhnya solusi, saya nggak butuh refleksi. Capek, mau cari solusi aja susah, disuruhnya refleksi. Keluhan semacam ini mungkin pada masa-masa sekarang ini pernah kita dengar dari rekan kita, mungkin juga dari jemaat, dalam setiap pergumulan yang sedang sulit dan susah ini. Kondisi sedang tidak pasti, dan orang segera pengen cari yang pasti, termasuk solusinya juga harus solusi ilmu pasti bisa menyelesaikan masalah. Tetapi, sesungguhnya ketika kita fokus kepada solusi, sebenarnya kita melupakan satu hal yang sebenarnya juga sama pentingnya dari sebuah solusi. Apa itu? Yaitu refleksi. Memang ketika orang sedang mempunyai mentalitas mencari solusi, maka dia akan enggan untuk berefleksi. Maunya mudah, sesegera mungkin menemukan tips praktis yang instan untuk bisa keluar dari pergumulan yang berat. Dari ketidakpastian itu. Seperti yang tadi saya katakan, mau cari yang pasti-pasti saja. Dan akhirnya orang ini akan menjadi alergi terhadap kebiasaan bercermin. Yang sesungguhnya di dalam pertumbuhan iman kita, bercermin itu sesuatu yang sangat vital untuk supaya kita jadi dewasa. Yang kalau yang vital ini tidak kita lakukan dan tidak kita perhatikan, maka akan fatal akibatnya. Saudara, Larry Crabb dalam salah satu bukunya yang sangat memberkati saya, judulnya Finding God, pernah mengatakan sambil dia mengamati, ada banyak orang Kristen yang mencari solusi di dalam masalahnya, mencari jalan keluar untuk segera bebas dari masalahnya, tetapi dia lupa menemukan Allah melalui masalahnya atau di dalam masalahnya. Dalam bukunya, Larry Crabb itu ingin menjelaskan bahwa hari ini orang-orang Kristen itu pengennya solving the problem, menyelesaikan masalah. Padahal dia mengatakan Tuhan mengundang kita, memanggil kita bukan sekedar untuk supaya masalah kita solved, terselesaikan. Tapi Tuhan mau involved, dia mau terlibat, ada involving, dia mau terlibat di dalam hidup kita dan dia mau kita melibatkan dia. Karena dia mau selalu bersama dengan kita dan beserta dengan kita. Bukankah itu hakikat Allah yang Immanuel itu? Memang biasa kalau orang yang tidak suka bercermin, dia akan malas untuk melakukannya, malas berefleksi. Padahal sebenarnya bukan malas, tetapi banyak kali karena dia nggak tahu bagaimana bercermin. Dia lelah bercermin karena salah bercerminnya. Kalau kita mau jeli, maka sebagai orang beriman, kita dapat menjadikan segala sesuatu, apapun atau siapapun juga, menjadi cermin buat kita. Alat untuk kita berefleksi. Yang tentu saja pusatnya, utamanya adalah dari firman Tuhan. Tetapi dari firman Tuhan ini dapat menjadi alat untuk kita bisa bercermin lewat kondisi yang terjadi hari ini. Lewat relasi kita juga dengan orang lain, kita bisa bercermin. Yakobus mengibaratkan pelaku firman itu seperti orang yang sedang bercermin. Dia menunjukkan pesan ini buat orang-orang pada waktu itu yang tahu firman Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan, membaca firman Tuhan, tapi mereka tidak melakukannya. Dan ini ibarat orang yang sedang bercermin, yang berefleksi.
yang melihat dirinya hanya sekelebat saja, hanya sekilas saja. Makanya Yakobus mengatakan bahwa kalau hanya mendengar tapi tidak melakukan, ia seumpama orang yang bercermin sambil lalu saja. Tidak memeriksa diri di hadapan Tuhan secara mendalam, dangkal-dangkal saja. Mungkin hanya setor muka saja kepada Tuhan, hanya mengatakan say hi kepada Tuhan, tapi tidak mengamati rupa dirinya yang sebenarnya di hadapan cermin itu. Karena hanya sekelebat saja, sekilas saja, ia bisa lupa siapa dirinya. Akhirnya dia lupa diri. Padahal saudara-saudara, untuk supaya kita bisa mulai belajar bercermin dengan benar, hal yang pertama yang bisa kita pelajari adalah cerdas mengamati. Bukan asal-asalan atau semitas lalu, tetapi mengamati dengan seksama. Cerdas yang berarti secara rinci dan teliti, mengamati diri sendiri, mengamati juga kondisi sekitar kita, masalah yang sedang terjadi, mungkin juga relasi-relasi kita, dan ini membutuhkan waktu di mana kita mencoba menginterpretasi dulu. Jangan buru-buru bikin konklusi atau penyelesaian atau kesimpulan. Tetapi berjalan perlahan sambil mengamati dengan cerdas. Yang berarti perlu kecermatan, perlu ketelitian, perlu kesabaran untuk melakukannya. Yang kedua, selain cerdas dalam mengamati, kita perlu juga untuk minta hikmat dari Tuhan. Yang berarti kita perlu mengamati secara jujur apa adanya, dan itu butuh hikmat Tuhan. Cermin tidak bisa berbohong. Masih ingat peribahasa buruk rupa cermin dibelah? Di samping saya, saudara, ada cermin. Dan kalau kita perhatikan cermin ini, dia selalu mengatakan apa yang dia lihat. Dia memberitahukan saya yang sedang gemuk ini, saya yang jelek mungkin, atau apa saja, rambut saya berantakan, atau apa saja. Dan cermin ini sebenarnya ingin meminta kita jujur. Tetapi peribahasa buruk rupa cermin dibelah adalah dikenakan untuk orang yang gak bisa terima dirinya, kelemahannya. Dia mengalihkan pergumulannya atau kesalahan kepada orang lain. Dia sebenarnya keadaannya karena penyebabnya oleh diri sendiri, tetapi justru dia salahkan orang lain. Ini yang disebut buruk rupa cermin dibelah. Karena itu, saudara-saudara, ketika kita mau bercermin, kita butuh hikmat Tuhan. Kita butuh kekuatan dari Tuhan untuk secara jujur, berani mengakui apa salah kita, mengintrospeksi, seperti sebuah pujian yang nanti kita akan dengarkan. Selidiki aku ya Allah, ketahuilah aku ini yang lemah, aku yang tidak berdaya. Aku melihat kebaikan Tuhan, aku memperhatikan segala apa yang ada dalam hidupku dan aku serahkan segala apa adaku kepadamu. Mudah kan? Untuk supaya kita bisa bercermin, cerdas mengamati, teliti dulu sebelum buat kesimpulan apa-apa. Dan yang kedua, minta hikmat Tuhan. Kekuatan dari Tuhan, hati yang takut akan Tuhan, menyebabkan kita bisa menyadari siapa diri kita. Kita rapuh, kita terbatas. Kita tidak bisa tanpa Tuhan. Dalam keadaan yang seperti ini, marilah jangan sekedar mencari solusi instan untuk pergumulan masalah kita. Tapi lakukanlah sebuah refleksi konstan. Terus-menerus berefleksi dan memohon hikmat Tuhan untuk supaya kita bisa menjalani hidup kita. Karenanya, mari selamat bercermin. Kita akan berdoa.
Ya Tuhan, Engkau yang Maha Tahu. Engkau yang mengenal kami. Segala apa yang ada di hati kami, di pikiran kami, di jiwa kami, perasaan kami, seluruhnya Engkau ketahui. Segala kegalauan dan kerisauan kami hari ini, Tuhan, Engkau secara jujur memahami kami, seperti cermin yang menatap kami. Karenanya Tuhan, di hadapan Engkau yang Maha Tahu hari ini, kami mau berserah diri lagi. Menapaki hari-hari yang serba tidak pasti, masa depan yang tidak tahu arahnya kemana, di tengah-tengah pergumulan masa pandemi ini. Kami butuh kasih Tuhan kembali menyelubungi kami. Hikmat Tuhan memimpin jalan kami, memenuhi pikiran dan hati kami, agar kami tahu apa yang harus kami lakukan. Berikanlah hikmat kepada kami Tuhan, sesuai janji firman Tuhan. Siapa yang kekurangan hikmat, maka minta kepada Tuhan dan Engkau akan memberikannya dengan limpah. Hari ini kami sehati memohon hikmat Tuhan dicurahkan atas kami, agar kami mampu untuk terus berjalan lagi, bukan sekedar mencari jalan keluar dari masalah hidup kami, tapi keluar bersama-sama dengan Tuhan yang memimpin kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang makin dewasa dan didewasakan oleh segala keadaan hidup kami hari ini. Terima kasih Tuhan, bimbinglah kami terus di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat, Penebus dan Penyerta hidup kami. Kami berserah diri. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki
setia, kau dapati aku tetap setia.